Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kadet PIP Makassar, semester 3, kelas Nautika 3S, ingin menjelaskan bagian-bagian dari peta. Namun sebelum kita menjelaskan bagian-bagian dari peta, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fauzan, NIT 2341436 dari Makassar. Izin perkenalkan nama saya Muhammad Gilang dari kelas Nautika 3S dengan NIT 2341437 asal Makassar. Dan saya Muhammad Robi, NIT 2341438 asal Kolaka. Dan saya Muhammad Syed Agil, NIT 2341439 asal Palopo. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama yang dapat kita lihat pada pada peta tersebut, yaitu tentang judul peta. Di mana judul peta biasa terletak pada bagian atas, bagian tengah atas, atau di bagian lainnya, asal tidak mengganggu pada saat pembacaan peta. Yang dimana dapat kita lihat pada judul peta tersebut pada peta ini, yaitu Java, Asia, Indonesia, Sorter, Riches, to Bangka and Sea Gelesa. Kemudian pada peta tersebut kita dapat melihat pada skala peta, di mana skala peta ini pada peta ini yaitu 1300 ekuator. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang garis lintang. Garis lintang pada peta laut itu adalah garis yang membentang dari kanan peta sampai ke kiri peta. Jadi garis lintang ini garis yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Garis lintang yang menyatakan berapa jarak dari khatulistiwa ke kutub selatan ataupun kutub utara. Dan garis lintang itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah lintang utara dan lintang selatan. Selain garis lintang, di peta laut terdapat juga namanya garis bujur. Garis bujur adalah garis yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Dalam peta laut, garis bujur yang membujur dari atas peta sampai ke bawah peta. Dan garis bujur ini dikenal sebagai garis meridian, garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Dan garis bujur pun terbagi menjadi dua, yaitu bujur barat dan bujur timur. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang datum. Datum adalah kumpulan parameter dan titik kontrol yang hubungan statistiknya dapat diketahui baik melalui pengukuran atau perhitungan. Dan selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan tentang diagram peta. Jadi diagram peta adalah data statistik yang menunjukkan kepadatan penduduk, curah hujan, hasil pertanian, dan pertambangan. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan nomor peta. Nomor peta biasanya terdapat di bagian sudut peta. Seperti di peta ini ada di sebelah sudut kanan dan di sebelah sudut kiri. Dan seperti tertera pada peta ini, nomor peta ini yang saya pegang yaitu 71.210. Dan setelah itu saya akan menunjukkan tahun pembuatan peta dan sumber peta. Tahun pembuatan peta dan sumber peta itu terdapat di bagian sudut kanan. Kalau di sudut kanan ini dia ada tahun pembuatan peta. Seperti tertera pada peta ini 2 September 1995. Dan selanjutnya yaitu adalah sumber pembuatan peta yang tertera pada sudut kiri bawah peta. Dan di sini sumber peta pada peta ini adalah Direktur Defense Mapping Agency. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompas rose atau mawar pedoman. Mawar pedoman adalah gambar yang menampilkan orientasi arah seperti arah utara, selatan, timur, dan barat. Istilah ini juga digunakan untuk pemberian arah yang terdapat pada kompas magnetik tradisional. Baik, selanjutnya kali ini saya akan menjelaskan tentang katalog peta. Katalog peta adalah buku atau database yang berarti informasi tentang peta seperti nama, seri nomor, harga, dan daftar penerbitan navigasi. Katalog peta tersebut dapat berisi berbagai jenis peta seperti peta navigasi atau non-navigasi. Dan terakhir yaitu notice to marine. Notice to marine adalah pemberitahuan yang diterbitkan untuk memberikan informasi penting terkait keselamatan pelayaran. Dan biasanya diterbitkan ketika ada kejadian dapat menyebabkan dan pelayaran seperti kapal tenggelam atau kecelakaan yang terjadi di laut.
Sekian pemaparan materi dari kami tentang bagian-bagian dari peta laut. Apabila ada kesalahan atau mungkin tidak sesuai, mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.